Oke, kita sekarang lagi coba test drive salah satu mobil favorit yang frame-nya itu monocoque ya, mobil lama, yakni CR-V generasi ketiga ya. Seperti yang kita ketahui, generasi ketiga ini startnya itu di tahun 2007 ya, 2007 sampai 2012 ya, 2007 sampai 2012. Generasi pertama itu 2000 sampai 2003, lalu generasi kedua itu 2003 sampai 2007. Nah, setelahnya itu kan generasi keempat itu mulai 2012 sampai 2017 ya, 2017 sampai sekarang itu generasi kelima. Nah, mobil ini CR-V generasi ketiga tahun 2012 di bulan Agustus ya, bulan Agustus. Jadi termasuk generasi ketiga yang terakhir yang keluar ya, dan dia sudah facelift ya, facelift gitu ya, sudah berubah depannya, beberapa sudah chrome dan lain-lain. Dan ini saya lagi coba test drive. Secara garis besar saya kira mobil ini salah satu mobil yang enak banget dipakai ya. Ini tahun 2012 tapi masih nyaman. Saya mulai mengomentari mengenai kaki-kaki ya. Kaki-kakinya memang sangat nyaman banget. Kalau teman-teman biasa menggunakan mobil MPV seperti Xenia, Avanza ataupun New Rush, saat teman-teman beralih ke sini itu akan terasa banget perbedaannya itu jauh banget. Sangat signifikan ya, signifikan. Jadi pertama dia sangat kedap. Nah, ini teman-teman di dalam seperti ini. Kemudian head unitnya saya matikan. Dan seperti teman-teman dengarkan, ini tidak ada suara yang masuk ya, baik itu motor, bunyi klakson. Ini benar-benar hening, kedap banget. Padahal ini belum ditambah peredam apa-apa ya. Jadi ini murni. Dan mobil ini kan mobil yang cukup premium ya, di zaman itu 2002 itu cukup premium, sehingga bodi mobil ini terasa menurut saya berat ya. Teman-teman bisa melihat, bisa merasakan mulai dari pintunya saja. Saat membuka pintu itu berat banget teman-teman ya. Pintu depan, pintu tengah itu berat banget, sehingga mungkin bahannya juga berbeda dengan mobil-mobil biasa ya. Karena bahannya berbeda, automatically dia lebih tebal, sehingga menurut saya ya, karena tebal itulah dia menyebabkan lebih kedap suaranya ya. Jadi ketebalan dari bahan itu menentukan kadar kedap suaranya ya. Dan karena kedap itu terasa nyaman gitu. Kita mendengarkan musik aja volumenya cuma 10 ataupun 567 itu sudah nyaman gitu. Tidak usah kita membuka volume sampai 15 apalagi 20 ya. Itu kenceng banget. 5 sampai 10 aja sudah bagus. Itu padahal pakai head unit yang biasa, yang standar. Nah, kemarin sempat ini sepertinya dia head unitnya sudah baru. Head unitnya Kenwood ya, Kenwood sebenarnya DSX 220 gitu ya. Karena yang saya tahu ini head unit originalnya itu GVC ya, GVC, dan dia masih speakernya original semua, sehingga ini pun masih enak gitu, masih enak. Jadi terasa banget bahwa meskipun memang tidak dagduk, kemudian nggak ada twitternya, cuman garis besar meskipun pakai head unit yang original itu masih enak ya. Dan tadi saya coba test drive di jalan tol Becakayu, ini enak banget teman-teman ya. Ini luar biasa enak, nyaman, kecepatan tinggi, itu stabil banget. Jadi ketika kecepatan semakin cepat, si posisi setir itu semakin keras ya, semakin tidak ringan gitu. Karena pengalaman saya kalau saya memakai New Rush atau memakai Xenia Avanza, itu ketika kecepatan tinggi dia malah semakin ringan ya. Dan menurut saya itu teknologi, salah satu teknologi Honda yang memang notabene mungkin nggak tahu apakah sudah diaplikasikan atau belum di Toyota yang Xenia. Seperti saya punya All New Rush 2019. Ketika kecepatan tinggi misalkan di atas 100, karena dia memang ground clearance tinggi ya, itu terasa selain limbung ya,
itu juga terasa ketika kecepatan tinggi itu ringan banget. Jadi kalau kita ketebak angin, si setir itu seperti mau berbelok gitu, dan menurut saya itu sangat berbahaya banget ya, berbahaya banget. Nah, mobil ini saat dicoba di kecepatan tinggi, contohnya di atas 100 gitu di jalan tol, itu malah semakin enak. Saya tadi coba di Becakayu ketika putaran yang belokan kayak gitu, kecepatan 100 itu dia masih enak loh, tidak usah kita ngerem. Kalau saya di Xenia ataupun di All New Rush, ketika kecepatan belokan di situ, di Becakayu yang belokan situ, itu pasti saya berupaya untuk ngerem karena takut kejungkel aja gitu ya. Nah, ini tadi saya enggak, padahal kondisi jalan tuh licin, hujan. Menurut saya ini luar biasa. Jadi kaki-kakinya ini sangat enak, sangat empuk, nyaman banget nih. Menurut informasi dari teman saya yang punya ini, memang shock breakernya baru diganti depannya saja katanya, yang belakang itu belum diganti. Ban dia menggunakan ban Bridgestone Dweller ya, Dweller Bridgestone. Dan ketika hujan tadi sempat ada genangan di Becakayu itu, ketika dihajar itu dia nggak ada namanya aquaplaning, itu nggak ada, dia langsung zat hajar aja ya. Padahal saya lihat kecepatan saya tuh 80-100 gitu. Jadi ini mobil sangat enak banget dan nyaman ya. Dan sejauh ini teman saya ini hanya mengganti, kebetulan dia beli gitu ya, beli kemudian mengganti, langsung ganti oli, ganti oli mesin, oli matic, ganti dengan original Honda gitu, kemudian diganti apa namanya, air rem gitu ya, apa air itu namanya, oli rem ya, oli rem diganti juga. Kemudian dia spurring balancing, terus AC-nya sempat dibersihkan dan sebagainya gitu. Dan ini mobil menurut saya enak banget, seperti layaknya baru gitu, seperti layaknya baru, masih nyaman banget, terasa nyaman banget di mobil ya. Nah, barusan saya coba tes di Becakayu, itu enak banget. Barusan saya dari Becakayu ini arah ke Jakarta Pusat lewat Casablanca. Saya coba di atas itu, di flyover Casablanca yang mepet banget, saya coba di Iqdal gitu, dia enak banget ya. Ini sangat stabil mobil ini ya. Ini yang saya tahu memang mobil CR-V ini termasuk yang dia menggunakan frame-nya itu monokok ya, monokok. Jadi antara body dengan rangkanya itu langsung jadi berwujud. Makanya mobil ini termasuk yang mobil premium karena memang agak mahal ya, mahal. Hitungannya itu mobil mahal ya. Dan ini memang monokok itu kan teknologi ada di Audi tipe Q, kemudian ada juga di Hyundai Santa Fe, ada juga di Range Rover ya. Beberapa mobil premium sudah menggunakan monokok ya. Jadi kalau ini digunakan oleh teman-teman yang memang membutuhkan mobil harian gitu ataupun harian luar kota, menurut saya mobil ini masih cocok untuk dibeli ya. Generasi ketiga, tapi yang usahakan yang tahun akhir ya, tahun akhir 2012. Dan upayakan kilometernya itu ya jangan lebih dari 120.000 ya. Usahakan di antara 100 atau 10 gitu. Karena hitungannya kalau ini kan umur 2012, berarti umurnya sudah hampir 11 tahun ya. 11 tahun, hitungan saya kalau 11 tahun itu berarti kalau dia rata-rata menggunakan setiap tahunnya itu taruhlah 10.000 gitu, maka 100.000 atau 110.000 itu masih wajar ya, masih wajar. Rata-rata penggunaan harian itu antara 60 sampai 100 kilo ya, kalau dia digunakan tiap hari. Dan garis besar seperti yang teman-teman ketahui bahwa Matic itu mobil Matic, yang penting si olinya tetap terjaga, oli maticnya pun tetap terjaga. Jadi apalagi kalau misalkan teman-teman menemukan mobil yang perawatannya cukup bagus, maintenance-nya bagus, ada record service, menurut saya itu sangat pantas dicoba. Tapi meskipun begitu, untuk meyakinkan teman-teman tetap bisa ngecek mobil itu di dealer Honda, resmi Honda ya. Dia akan cek scanner gitu, mengetahui apa aja masalahnya. Ntar akan ketahuan semua apa yang harus diganti dan lain-lain ya. Mobil ini tahun 2012 itu harganya masih sekitar antara 150, 160 sampai 170 ya. Karena ini tahun terakhir.
Dan seperti yang ketahui, CR-V generasi ketiga ini banyak dicari ya, masih banyak dicari. Karena menurut beberapa mekanik, mobil ini justru lebih empuk, lebih enak dibandingkan generasi keempat dan generasi kelima katanya. Itu yang saya dapatkan informasinya. Teman-teman mungkin bisa ngecek di beberapa channel YouTube yang lain ya mengenai ini. Dan garis besar saya kira mobil ini sangat pantas untuk dibeli bagi teman-teman yang mungkin ingin berpindah dari MPV ke SUV, tetapi kalau beli SUV baru itu masih mahal ya harganya. Nah, CR-V generasi ketiga terakhir 2012 itu menurut saya menjadi salah satu mobil yang mungkin bisa direkomendasikan untuk dibeli. Cuman pastikan bahwa saat teman-teman membeli itu upayakan membawa mekanik, mengecek semua apakah dia bekas banjir atau enggak, apakah bekas tabrakan atau enggak. Dan yang pasti engine-nya juga dicek ya. Menurut saya teman-teman kalau dimungkinkan bisa mengecek engine-nya di dealer resmi Honda ya, agar ketahuan juga record daripada mobil tersebut. Saya kira itu ya review saya mengenai mobil CR-V generasi ketiga yang tahun terakhir 2012 yang sudah facelift. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Thank you very much. Have a nice weekend. Bye bye. Assalamualaikum.